Hai kawan, selamat datang kembali di channel Cerita Komik. Nah, sebelum dimulai, siapkan dulu cemilannya biar nontonnya lebih santai. Dan juga yang belum lihat part sebelumnya bisa lihat di deskripsi. Oke, tanpa nunggu lama, kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan live streaming dari Cecuit yaitu Jihyun. Dia akan memberikan informasi bahwa akan diadakan Ranker War. Ya, di chapter kemarin ada seorang ranker 9000. Nah, itu diambil dari seberapa tenarnya dirimu, tapi sekarang berbeda. Sekarang akan diadakan ranker war secara resmi dari seluruh negeri. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa Mo sedang berlari di taman. Dia tidak memedulikan apa itu rank war, karena ya dia udah masuk sebuah guild yang super duper rahasia. Ya, ngapain ikut gituan? Dan ternyata Moss berlari di taman karena dia sedang berlatih fisiknya untuk membuat dirinya lebih kuat. Karena ketika Moss kembali dalam circuit, kepala dia pusing karena terlalu lama untuk memainkan game tersebut. Dan Moss beristirahat di sebuah taman dan berpikir, apakah aku akan menjadi seperti mereka? Bahagia di dunia nyata bersama dengan yang lainnya. Dan ketika Moss berpikir, aku akan menjadi menderita karena kekurangan uang. Jadi, marilah kita kembali ke tempat asalku berada. Dan Moss langsung pergi ke game Circuit. Dan ketika Moss sedang berjalan di game tersebut, Moss masuk ke sebuah gang. Dan ternyata dia akan mengeluarkan inventory-nya untuk mengeluarkan pedang legendary miliknya yang telah didapatkan dari part sebelumnya. Dan ketika Moss mengeluarkan itemnya, dan Moss berkata, ini beneran, bukan mimpi. Dan ketika itu tiba-tiba ada aura panas yang menyelimuti dirinya dan tiba-tiba boom, aura panas itu menyatu ke dalam dirinya. Wow, apalagi ini kekuatan OP MC kita. Dan tiba-tiba ada sebuah notifikasi pasif mendapatkan Artorias Swordship. Lalu tiba-tiba di kepala Moss menggambarkan skill pasif Swordship tersebut. Dan tiba-tiba Moss merasakan ada seorang di belakangnya ketika Moss mempersiapkan pedangnya untuk bertarung. Dan ternyata itu adalah seorang player yang sedang berkomunikasi dengan temannya melalui Crystal Ball. Dan tiba-tiba Moss mengingat kenangan bersama mereka dan berpikir apakah aku harus membelinya. Dan Moss langsung pergi ke sebuah toko untuk mengambil armornya yang sedang diperbaiki dan membeli Communication Crystal Ball. Dan Moss mengeluarkan batu teleportasi yang pergi ke Asparagan Sanctuary. Dan ketika sampai di sana, ada sebuah pegawai yang menyambutnya. Dan Moss hanya mengatakan, saya akan pergi ke Bing Cavalry. Lalu pelayan itu mengantarkannya. Dan ketika pelayan itu mengantarkannya, tiba-tiba ada suara. Dan ternyata itu adalah Khea. Dan dia berkata, apakah kau akan selalu membuatku menunggu? Dan Moss bertanya, apakah kau akan ikut denganku? Dan Khea menjawab, kali ini adalah misi gabungan. Dan setelah itu mereka sampai di Bing Caravan. Dan Khea menunjukkan kepada Moss sebuah bangunan. Dan ternyata itu adalah Skyriper Bing Caravan, tempat di mana semuanya berdagang. Ketika Moss dan Khea sedang melihat-lihat gedung tersebut, lalu tiba-tiba di belakang mereka ada seorang pria mengatakan, Mr. Khea dan Mr. Moss, selamat datang. Aku adalah Silverhead Russell dari Information Guild. Dan mereka pergi ke sebuah bangunan yang besar. Ketika mereka sampai, tiba-tiba Khea berkata, wah, kau dikirim oleh Master. Dan pria tersebut hanya mengatakan, benar sekali, sambil memukar sebuah ruangan tersebut. Lalu pria itu mengatakan, aku akan memberitahukan kepada kalian ketika kita sampai ke tempat yang kita tinggali. Setelah sampai di ruangan, tiba-tiba pria itu mengatakan, mulai sekarang aku ingin memberitahukan bahwa apa yang aku katakan mewakili perkataan Master Robin. Dan tiba-tiba Moss dan Khea menundukkan kepalanya dan mengatakan, saudara dari Asparagan, pedang yang kau panggil sudah di sini. Dan pria itu mengeluarkan sebuah kertas dan mengatakan, tiba-tiba misi baru diberikan untuk kalian berdua di saat yang bersamaan.
dan Khea akan berpartisipasi dalam pelelangan nanti dengan menyamar sebagai seorang aristokrat bernama Ariana Mari. Dan Moss juga akan berpartisipasi dengan menyamar sebagai Maxim, yaitu ksatria pegawai Arin Mari. Tanpa basa-basi, mereka langsung menjalankan operasi tersebut. Dan ketika mereka memasuki sebuah ruangan pesta, tiba-tiba semua mata hanya tertuju pada Khea. Dan ternyata dengan rupa yang menawan dan karisma yang sangat tinggi, asik, cantik sekali ya Khea. Di belakang juga mau sampai terpana. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya dan mengatakan, "Selamat datang nona muda keluarga Arin. Namaku adalah Akagiz von Rame dari keluarga Akagiz." Lalu wanita itu mengundang Khea untuk duduk bersama mereka. Dan ketika mereka ingin duduk, tiba-tiba semua orang tertawa. Dan Moss berpikir, kenapa mereka semua tertawa? Setelah mereka sampai ke tempat duduk tersebut, langsung wanita itu menunjukkan muka sebenarnya dan menghina Khea habis-habisan bersama teman-temannya. Sampai Moss yang berada di belakangnya juga sampai kesal dan hampir kehilangan kendalinya dan Khea menghentikannya. Lalu teman wanita laknat itu mengatakan, "Keluarga Arin pasti bekerja lebih keras. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya terlihat seperti budak yang sedang diperjualbelikan di lantai terbawah bin karavan." Langsung itu membuat Khea menjadi shock dan mereka langsung menghina kembali bahwa perhiasan yang dipakai di lehernya itu tidak cocok, dan wanita itu mengatakan kepada prajuritnya untuk mengambil perhiasan tersebut. Dan langsung pria botak itu di depan Khea ingin mengambil kalung tersebut dan tiba-tiba itu ditahan oleh Moss dan mengatakan, "Apakah kau sudah bosan hidup?" Lalu dengan mata seramnya Khea mengatakan, "Apa ksatria keluarga Kazi semuanya adalah sampah yang satu seperti ini?" Lalu Khea mengatakan kembali bahwa, "Aku Marin telah menerima penghinaan dari kalian. Maka aku akan menantangmu untuk melakukan duel antar ksatria." Lalu Moss mengeluarkan sebuah item legendary miliknya. Lalu pria itu langsung menyerang Moss. Dan dengan gampangnya Moss menghindar dan langsung membalikan serangan miliknya. Boom. Dan dengan satu serangan pria itu langsung KO. Dan mereka langsung memanggil ksatria yang lain. Dan tiba-tiba ksatria itu langsung berada di belakang Moss. Dan pria itu langsung menyerang Moss secara bertubi-tubi. Ya, dengan simpel gampangnya Moss langsung menahan semuanya. Dan ketika selesai, Moss mengatakan, "Apakah kau sudah selesai?" Dan pria itu mengatakan, "Kau monster, jeng!" Langsung pria itu langsung KO dengan sekali serangan. Lalu Khea mengatakan kepada semuanya bahwa dia kecewa dengan perkumpulan sosial yang telah kau pimpin ini, hingga menunjukkan sikap yang serendah ini dan menghina keluarga yang jauh dari ibu kota. Kuharap kau tidak lupa bahwa bin karavan adalah tempat dari berbagai belahan dunia berkumpul sebagai tempat untuk pertukaran dan komunikasi. Lalu semua orang terkagum dan bertepuk tangan atas apa yang diucapkan oleh Khea. Dan tiba-tiba ada orang yang berjubah dan mengatakan, "Akhirnya kau datang, Moss." Ayo, siapa dia? Yang udah lihat part sebelumnya pasti tahu, tapi yang belum pernah lihat part sebelumnya, kita lihat di menit terakhir, oke? Dan setelah pesta berakhir, mereka pergi ke sebuah penginapan. Dan ketika Khea sedang ingin melepaskan aksesorisnya, tiba-tiba Moss melihatnya dengan mata yang bersinar dan mengatakan, "Wow, aktingmu tadi sangat hebat." Dan Khea menjawab bahwa dirinya cukup berpengalaman dalam hal ini. Dan Moss bertanya kembali, "Pengalaman? Apakah kau adalah seorang bangsawan sungguhan?" Dan Khea menjawab, "Aku dulunya seorang budak, seorang bangsawan. Dan ketika mereka mengatakan seorang budak, aku ingin sekali membunuhnya." Oh, ternyata shock yang tadi dialami oleh Khea bukan karena omongannya ya, karena itu adalah masa lalunya yang kelam. Dan Moss hanya bisa mengatakan, "Aku minta maaf." Lalu Khea menjawab, "Jangan murung, itu hanyalah masa lalu.
dan sekarang kita harus fokus ke misi utama kita. Lalu mereka pergi ke sebuah rumah pelelangan dan ternyata misi mereka adalah untuk menemukan sebuah organisasi yang mengincar lembaran musik rahasia. Lalu mereka memasuki rumah pelelangan tersebut. Kemudian pelelangan itu langsung dimulai dan mengeluarkan item pertamanya. Juri lelang itu mengatakan barang agung pertama yang akan dia hadirkan di Eden adalah Mos dan Achaeas menunggu dengan tidak sabarnya dan ternyata itu adalah kuku jari telunjuk putri terakhir dari negara yang jauh, Esrandel. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi dan ternyata kuku itu bukan sembarang kuku. Ternyata kuku itu adalah tipe unik dengan misi yang aktif ketika memiliki item tersebut. Dan kuku tersebut dilelang dengan 17 Oracle Token. Barang selanjutnya membuat Hea dan Mos kaget. Ternyata itu adalah Eolichins Prodi nomor 7 hingga 14. Dan ternyata itulah item incaran mereka. Lalu Mos mendapatkan sebuah notifikasi berwarna hitam. Dan Mos berpikir bahwa ini bukan item sembarangan. Kemudian penawaran dimulai dari 4 token. Kemudian semua orang berlomba-lomba untuk menaikkan harganya. Ketika Hea menawarkan sejumlah 12 token, tiba-tiba ada yang menawarkan sejumlah 25 token. Ketika pelelangan akan berakhir, tiba-tiba ada orang yang mengatakan 50 token, membuat semua orang kaget. Dan Hea tidak menyerah, dia menawarkan sejumlah 75 token. Lalu orang yang di belakangnya mengatakan 100.000 gold setara dengan 100 token. Lalu Mos melihat ke belakang dan mengatakan sekarang yang perlu kita lakukan adalah menangkap orang itu. Dan tiba-tiba Mos shock dan ternyata orang itu adalah buronan spesial peringkat A, yaitu Gamler Lyron. Dan selesai. Chapter Hyper Lucky sekarang sudah selesai. Nah, untuk minggu depan akan ada project baru ya. Nantikan minggu depan. Oke semuanya, sampai jumpa.